Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang transformasi. Apa yang dimaksud dengan transformasi? Apa kalian tahu? Apakah transformer? Tentu bukan. Transformasi di sini adalah transformasi geometri, yang merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal X dan Y ke posisi lain. Disebut X aksen dan Y aksen. Aksen itu yang kutip di atas satu, itu dibaca aksen. Transformasi terbagi menjadi 4, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Keempat jenis transportasi ini akan kita pelajari selanjutnya. Pembahasan yang pertama yaitu refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada satu bidang dengan menggunakan sifat bayangan dari titik-titik yang dipindahkan. Artinya, pencerminan sesuai dengan aslinya, seperti kita berkaca di depan cermin. Sifat refleksi atau pencerminan ada 3. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Sifat yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Ya, perhatikan contoh yang paling atas. Merupakan contoh dari pencerminan atau refleksi segitiga ABC terhadap cermin garis G. Garis G itu sebagai cermin. Maka bayangan dari A disebut A aksen, bayangan dari B aksen, bayangan dari titik C yaitu C aksen. Diingat kembali, aksen itu yang kutip 1 di atas dibacanya aksen. Di contoh bagian bawahnya merupakan pencerminan bangun datar lainnya. Perhatikan rumus refleksi di layar yang tertera pada tabel 3.4. Koordinat bayangan hasil pencerminan dari XY terhadap sumbu X, Y, titik asal 0, garis Y sama dengan X, Y sama dengan mimi X, garis Y sama dengan H, garis X sama dengan H, itu di sebelah kanannya merupakan bayangan dari sumbu dan garis yang sudah ditulis. Contoh pencerminan terhadap sumbu min X. Perhatikan soal. Segitiga ABC berkoordinat di titik A min 1,1, titik B min 1,3, titik C 6,3. Direfleksikan terhadap sumbu min X. Untuk mempermudah mengerjakan pencerminan, dibuat gambar segitiganya di buku berpetak dengan bidang Kartesius. Dibuat titik A-nya min 1,1 yang merah, titik A. Titik B-nya min 1,3 di titik B. Yang C 6,3 titik C. Dihubungkan menjadi segitiga ABC. Untuk menggambar pencerminannya, ingat rumus pencerminan terhadap sumbu min X, yaitu X, min Y. Artinya Y-nya berubah jadi negatif Y. Misal,
titik A min 1,1. Min satunya adalah X, satunya adalah Y. Maka yang berubah Y-nya menjadi negatif. Direfleksikan menjadi A aksen bayangan dari A min 1, min 1. Titik B dicerminkan menjadi bayangannya itu B aksen min 1, min 3. Titik C 6,3 direfleksikan atau dicerminkan menjadi C aksen 6, min 3. Semua Y-nya berubah jadi negatif. Contoh pencerminan terhadap sumbu min Y. Ingat, rumus pencerminan terhadap sumbu min Y, bayangan yang terbentuk adalah min X, Y. X-nya berubah jadi negatif. Titik D, asal titik D 4,0 dicerminkan terhadap sumbu min Y, maka bayangan yang terbentuk D aksen min 4,0. E aksen 2,4. X-nya jadi positif karena negatif ketemu negatif positif, maka X-nya jadi 2. Titik F min 2, min 1 dicerminkan terhadap sumbu min Y, maka bayangan yang terbentuk F aksen 2, min 1. Titik G 4, min 3 dicerminkan terhadap sumbu min Y, bayangan yang terbentuk G aksen min 4, min 3. Dari keempat titik yang sudah dicerminkan, dihubungkan sehingga membentuk D aksen, E aksen, F aksen, dan G aksen. Terbentuk bayangan dari trapesium tersebut. Lebih mudahnya digambarkan di buku berpetak. Contoh pencerminan terhadap titik asal O 0,0, yaitu titik pusat berada di tengah. Ingat, rumus pencerminan terhadap titik asal 0,0, maka bayangan yang terbentuk adalah min X, min Y. Dua-duanya terbentuk negatif. Ingat, jika titik asalnya negatif ketemu negatif, maka bayangan yang terbentuk adalah positif. Perhatikan pada soal. Titik D, asalnya itu 4,0. Bayangan yang terbentuk D aksen menjadi min 4,0. Titik E, min 2,4. Dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangan yang terbentuk E aksen 2, min 4. Titik F, min 2, min 1 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangan yang terbentuk adalah F aksen 2,1. Titik G 4, min 3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, bayangan yang terbentuk adalah G aksen min 4,3. Untuk lebih mudahnya, bisa dipraktekkan digambar dalam buku berpetak di bidang kartesius. Contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ingat, rumus pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X adalah Y, X. Jadi dibalik, Y-nya dulu baru X-nya. Perhatikan titik A, min 1, min 1. Min 1 yang pertama adalah X, min 1 kedua adalah Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangan yang dibentuk A aksen min 1, min 1. Titik B dicerminkan menjadi B aksen 0,1. Ingat, dibalik, Y-nya di depan, X-nya di belakang. Jadi asalnya 1,0 jadi 0,1. Titik C, min 1,2, bayangannya menjadi 2, min 1. Titik D, min 2,1 dicerminkan bayangannya menjadi D aksen 1, min 2. Untuk lebih mudahnya bisa dipraktekkan di buku berpetak
digambarkan di bidang kartesius sebagai contoh di layar kiri bawah. Contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ingat, rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah min Y, min X. Keduanya negatif. Perhatikan soal. Titik D berasal dari 4,0. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan yang dibentuk D aksen 0, min 4. Untuk titik E, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangan yang dibentuk E aksen min 4,2. Kenapa ini X-nya menjadi 2? Karena dia asalnya negatif ketemu rumus min X, negatif ketemu negatif jadi positif. Maka bayangan yang dibentuk negatif 4,2. Y-nya min 4, X-nya 2. Titik F, min 2, min 1, bayangan yang terbentuk F aksen 1,2. Titik G, 4, min 3, bayangan yang terbentuk adalah G aksen 3, min 4. Untuk lebih mudahnya, bisa dipraktekkan di buku berpetak di atas bidang kartesius. Contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Trapesium dengan titik sudutnya di D 4,0, titik E min 2,4, titik F min 2, min 1, dan titik G 4, min 3 terhadap garis Y sama dengan 3 adalah Y sama dengan 3, 3-nya ini adalah nilai H-nya. Ingat, rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan H adalah X, 2H min Y. Untuk mencari nilai Y, kita substitusi atau masukkan rumus 2H min Y. Perhatikan tabel. Titik asal D 4,0. Maka X-nya 4, Y-nya 0. Y-nya yang kita hitung. H-nya 3. Dari mana? Dari soal yang tadi. Y sama dengan 3, itu nilai H-nya. Rumusnya 2H min Y. Maka H-nya kita ganti menjadi angka 3. Dimasukkan angka 3-nya. Karena rumusnya 2H min Y, maka 2 dikali 3 dikurang nilai Y-nya 0. Maka 2 kali 3, 6. 6 dikurang 0 sama dengan 6. Maka bayangan titik D terbentuk D aksen 4,6. Begitu seterusnya dengan titik E, F, dan G. Contoh pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ingat, rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan H adalah 2H min X, Y. Lihat soal. Trapesium dengan titik sudutnya di D 4,0, E min 2,4, F min 2, min 1, dan titik G 4, min 3 terhadap garis X sama dengan 4 adalah, untuk mempermudah mengerjakannya, dibuat tabel terlebih dahulu. Titik asal D 4,0. Kolom kedua, itu titik X yang akan kita substitusikan ke dalam rumus 2H min X. H-nya itu dari mana? Dari soal tuh yang X sama dengan 4. 4-nya adalah nilai H-nya. Lihat titik D 4,0, nilai X-nya adalah 4. Maka 2 kali H atau 2 kali 4 dikurang nilai X-nya 4 sama dengan 4. Dari mana 4? Karena 2 kali 4, 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nilai Y-nya tetap 0.
maka bayangan yang dibentuk D aksen 4,0. Begitu seterusnya terhadap titik E, F, dan G. Untuk lebih mudahnya, setelah menghitung dengan tabel, dipraktekkan di buku berpetak di atas bidang kartesius seperti pembahasan sebelumnya.